Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Lemin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa juga di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Nah, seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Tanpa basa-basi kita bacain novel Marital Effect chapter 5879. Di sini diceritakan sungir ruang waktu yang telah melilit di sekitar tombak naga Azuri dan mengisinya dengan kekuatan Gredao tiba-tiba terpisah. Yang meraihnya dan melemparkannya ke arah tiga Peshodol Larot, memblokir semua serangan mereka saat menggunakan tangan yang lain untuk mengambil tombak, mengubahnya menjadi hujan tombak yang menghujani Monaye. Ekspresi Monaye langsung berubah. Baru sekarang dia menyadari bahwa Yangke belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, dan dia tidak bisa menahan perasaan surrealisme. Hanya dalam beberapa ratus tahun orang ini telah tumbuh begitu banyak, namun dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Yangke telah tumbuh dan dia tidak menganggur selama beberapa ratus tahun terakhir. Dia juga menjadi jauh lebih kuat, dan meskipun itu tidak dilebih-lebihkan seperti milik Yangke, setidaknya kultivasi Royal Lot telah sepenuhnya stabil. Menghadapi pukulan pembunuh Yangke, dia tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dalam sekejap, kekuatan tinta melonjak dan awan tinta hitam bergetar menyelimuti seluruh ruang. Di awan tinta hitam, gelombang kecut pertempuran terus menyebar, bercampur dengan raungan marah Monaye. Berapa lama kamu bisa mempertahankan serangan seperti itu? Dia sekarang dapat melihat bahwa Yangke dengan jelas menggunakan semacam teknik rahasia, menyebabkan kekuatannya tiba-tiba melonjak. Teknik rahasia seperti itu pasti memiliki beberapa batasan, dan durasinya adalah masalah terbesar. Yangke segera membalas, tidak akan lama, tapi itu cukup untuk membunuhmu. Di dalam awan tinta hitam, mereka berdua seperti anak-anak yang berkelahi berdebat dengan sengit, menyebabkan Peshodol lainnya di Northern Pass merasa agak bingung. Di sini Yangke bertarung sendirian, sementara di selain pasukan ras manusia dan pasukan klan tinta terus-menerus bertarung di luar Northern Pass. Efek dari taktik ofensif dunia semesta perlahan mulai terlihat. Garis pertahanan yang semula tak tertembus sekarang dipenuhi lubang oleh serangan dunia semesta. Dan meskipun pasukan ras manusia tidak bisa dikatakan tidak terbentuk, mereka setidaknya memiliki keunggulan absolut. Lebih lagi, situasi klan tinta saat ini berbeda dari ras manusia. Pure yang pas dan ras manusia ditempatkan di luar medan perang dan bertanggung jawab atas situasi keseluruhan medan perang. Serangkaian perintah yang tepat dikeluarkan dari Pure yang pas dan menyebar ke seluruh medan perang. Para prajurit di medan perang hanya perlu mematuhi perintah ini di bawah kepemimpinan markas pusat Pure yang pas. Pasukan ras manusia seperti satu kesatuan yang erat, bergerak maju dan mundur bersama, menjaga dan mendukung satu sama lain. Di sisi lain, pihak klan tinta tidak memiliki keuntungan seperti itu. Monaye dan Moyu sama-sama berpartisipasi dalam pertempuran. Meskipun Monaye telah mengantisipasi situasi ini sebelum pertempuran dimulai, dia tahu bahwa bawahannya yang terpercaya akan mengambil alih komando pasukan klan tinta dalam keadaan seperti itu. Namun mereka tidak memiliki banyak pengalaman dan kurang dalam taktik dan strategi. Jadi bagaimana mereka bisa bersaing dengan Mi Qinglun tua yang seperti rupa? Ya, bukan karena fakta bahwa mereka memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan terus-menerus mengirim bala bantuan. Klan tinta pasti sudah kalah dalam pertempuran ini. Namun ras manusia juga memiliki beberapa keraguan. Meskipun ras manusia memimpin dalam semua aspek, klan tinta masih memiliki dua dewa spiritual raksasa tinta yang berjaga di sekitar jalan tanpa pengembalian, mengincar pasukan ras manusia dengan iri. Meskipun mereka ditahan oleh Ahda dan AR di wilayah spesial dan tidak berani pergi tanpa izin, mereka masih bisa menggunakan beberapa teknik rahasia mereka dari kejauhan. Teknik rahasia yang dieksekusi oleh dewa spiritual raksasa tinta sangat kuat, dan setiap serangan tidak bisa diremehkan. Banyak tentara dibunuh oleh dewa spiritual raksasa tinta. Dalam situasi seperti itu, jika ras manusia ingin memenangkan Northern Pass dalam satu pertempuran, itu tidak lebih dari angan-angan. Sama seperti klan tinta memahami situasi antara dua ras, begitu pula ras manusia. Kunci perang antara dua ras terletak pada tempat dewa spiritual raksasa. Siapapun yang bisa menghabisi dewa spiritual raksasa lainnya terlebih dahulu akan mendapatkan penghancur tinta menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Segera redup dan menjadi fragmentasi. Detik berikutnya penghancur tinta besar juga benar-benar meledak. Namun pembangkit tenaga listrik klan Mo yang bertanggung jawab atas perang di sini tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, kepanikan besar muncul hampir saat penghancur tinta meledak. Dia mundur dan mundur, seperti putaran matahari besar yang bersinar di mana-mana.
Tempat di mana penghancur tinta meledak, kecemerlangan yang menyilaukan itu membekas kehampaan seperti siang hari. Kecemerlangan perlahan menghilang dan di medan perang yang awalnya dibanjiri oleh kekuatan tinta, area melingkar besar muncul dengan sangat jelas. Di bidang penglihatan semua orang di era itu, semua kekuatan tinta dimurnikan dan ada berada di dalam tinta. Orang-orang di daerah ini semua berteriak kesakitan, dan mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup tewas saat di tempat. Bagaimanapun kelan tinta yang kuat yang mundur tidak dapat menyingkirkan selubung cahaya pemurnian. Pada saat ini kekuatan tinta yang kuat dari seluruh tubuhnya lolos tak terkendali, seolah-olah dia dilempari ke dalam penggorengan untuk waktu yang lama. Meledak rasa sakit yang hebat membuat ekspresinya terdistorsi, dan yang membuatnya semakin ketakutan adalah ketika kekuatan tintanya sendiri menghilang, kekuatannya turun dengan cepat. Saat dia menoleh dan melihat ke belakang, dia kebetulan melihat tampak dari pasukan manusia, dan dia kedinginan jauh di dalam. Mengetahui bahwa garis pertahanan ini mungkin tidak dapat ditahan. Di mana-mana di medan perang, pemandangan seperti ledakan matahari satu demi satu terus-menerus dibentaskan. Cahaya terang demi satu adalah mimpi buruk yang paling ditakuti oleh semua orang tinta. Ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan, yang tidak dapat diatasi. Monaye memiliki keberanian untuk melepaskan sebagai umat manusia yang ofensif. Mengapa tidak? Sejak Mejenglut memberi perintah untuk tidak kembali ke celah, perintah rahasia telah disebarkan ke semua legiun. Dengan bantuan cahaya pemurnian yang disegel dalam penghancur tinta bukan paksa garis pertahanan musuh. Umat manusia saat ini memiliki banyak penghancur tinta, dan hampir setiap kota memiliki penghancur tinta sendiri. Jumlah total kapal perang yang telah menyegel cahaya kemurnian telah melebihi 1000. Garis pertahanan orang-orang tinta memang tidak ada habisnya. Kekuatan tentara Terran saja akan menyebabkan harta yang sangat banyak untuk dipatahkan, bahkan jika itu bisa dipatahkan. Namun dengan bantuan penghancur tinta, kerusakan pertempuran para prajurit Terran dapat dikurangi, sangat berkurang. Para prajurit tewas dalam pertempuran, tapi perusahaannya telah pergi, dan itu dapat dibangun kembali. Bagaimana mungkin Mejenglut tidak jelas dengan kisah yang begitu sederhana? Ini adalah tindakan balasan yang telah dia pikirkan sejak lama, tetapi dia tidak akan menggunakannya dengan mudah ketika dia harus melakukannya. Bagaimanapun umat manusia tidak kaya akan sumber daya saat ini, dan itu bukan tugas yang mudah untuk membangun ribuan kapal perusak. Tapi jika tidak semuanya siap, Anda hanya dapat menggunakan metode ini untuk menyerang dan tidak kembali. Ribuan penghancur tinta meledak dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh. Setiap kapal perang dapat membersihkan area yang luas, tidak peduli seberapa kuat garis pertahanan orang tinta itu sama dengan kekuatan yang menahan mereka tak berdaya. Ada banyak celah di garis pertahanan asli yang ketat, dan pasukan ras manusia yang telah lama dipersiapkan dari semua lapisan masyarakat bergumuran pada saat yang tepat untuk mengkonsolidasi